Yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan kalau malam hari ini kita disegarkan melalui pujian-pujian. Malam hari ini kita boleh disegarkan oleh suasana yang luar biasa karena kuasa Roh Kudus turun, kuasa Roh Kudus ada di tengah-tengah kita dan memberkati setiap kita yang memuliakan nama Tuhan dengan kuasa Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, malam hari ini kita mau bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Amsal 1 ayat 23 sampai dengan yang terakhir. Terakhir itu banyak sekali, nanti mungkin sampai malam. Amsal 1 ayat 23 sampai dengan yang ke-30 demikian firman Tuhan. Berpalinglah kamu kepada teguranku, sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil kamu. Dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku. Dan tidak mau menerima teguranku, maka aku juga akan mentertawakan celah kamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu, apabila kedahsyatan datang dalam atasmu sebagai badai. Seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan aku jawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukannya. Oleh karena mereka membenci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka, sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau secara garis besar kitab Amsal malam hari ini adalah bagaimana misi Tuhan Yesus Kristus membimbing orang-orang yang percaya atau kita umatnya melalui petuah-petuah, melalui Salomo. Jadi kitab Amsal menika misi Allah kagem membimbing kula lan panjenengan sami tiyang ingkang sampun pitados Gusti melalui petuah-petuah Salomo. Gusti Tuhan menghendaki setiap anak Tuhan yang hidup di dalam dunia ini tidak tergelincir ke dalam dosa. Maka Allah memberi petuah-petuah itu. Bagaimana manusia boleh hidup secara benar. Dan isi Alkitab dari kitab Amsal ini adalah kumpulan ajaran-ajaran tentang cara hidup yang baik, tata cara kehidupan yang baik. Dalam bentuk ajarannya di situ ada petuah, ada peribahasa dan juga ada pepatah seluruhnya di situ. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada tema malam hari ini adalah kita mau belajar kebenaran firman Tuhan melalui kitab ini. Bagaimana Tuhan mengasihi kita melalui petuah, melalui teguran, melalui kasih-Nya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Terkadang kehidupan kita berbeda dengan angan-angan kita. Terkadang dalam kehidupan kita kenyataannya beda dengan cita-cita kita. Apa yang kita impikan berbeda jauh, kenyataan yang saat ini seperti ini, harusnya saya seperti ini dan sebagainya. Melalui kitab Amsal malam hari ini kita diperingatkan bahwa di ayat 23 sebagai ayat malam hari ini, berpalinglah kamu kepada teguranku, sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Berpalinglah kamu kepada teguranku, sesungguhnya aku menghendaki. Aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana kebanyakan orang yang ditegur,
Bagaimana respon kita kalau kita ditegur, diberi nasihat? Baik dari sesama kita, mungkin orang tua kita dan sebagainya. Bagaimana respon kita terkadang? Nek ditegur terkadang kita merasa ora penak. Wong ki nek moro-moro diomongi dadi ora kepenak. Malah kleru sing tukang ngomongi. Inilah respon bagaimana orang yang ditegur di situ sekalipun dia jelas-jelas tidak benar atau melenceng dari ajaran Tuhan, tetapi dia merasa, wah, kok aku dikandani, aku sedih dan sebagainya. Ini suatu respon orang yang ditegur pasti akan dia bergejolak dalam hidupnya. Seperti juga saya mengatakan minggu kemarin, bagaimana respon kita kepada perintah Allah, pada perintah kepada ajakan Allah, sesuai talenta kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terkadang orang-orang yang berjiwa besar ditegur tidak apa-apa. Tetapi orang-orang yang berjiwa rasane mengsumpek, dia merasa tidak enak. Dinasihati wong ora kepenak. Kepenak enak iso nasihati dan sebagainya. Inilah suatu realita kenyataan dalam hidup kita, bagaimana Tuhan bisa menegur melalui apapun di dalam kehidupan kita. Sehingga kita mau menerima itu dengan sukacita. Harapannya seperti itu. Dengan sukacita. Karena kita harus ingat dan ingat terus rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Tidak ada rancangan Tuhan yang tidak baik dalam kehidupan kita. Seperti beberapa kali saya katakan, Tuhan itu selalu ada di dalam setiap detik. Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Tapi terkadang kita yang merasa Tuhan tidak ada, Tuhan tidak menolong, Tuhan tidak hadir di dalam permasalahan saya dan sebagainya. Manusiawi sekali. Menika sangat-sangat manungso kula panjenengan sami, pikiran kula panjenengan sami kadang asring mekaten. Kita mboten mirengaken perintah utawi teguran-teguran saking Gusti. Bahkan kita mengabaikan nasihat-nasihat Tuhan. Dan tidak mau menerima teguran itu. Sehingga harapan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah awake ngeyel ya kita menerima konsekuensi. Kalau kita tidak mau menerima nasihat dari Tuhan, ya kita menerima konsekuensi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Banyak orang Kristen yang ngambek dan kemudian mogok. Kaya wong kerja wae. Ditegur, diberi nasihat pini tua dan sebagainya, kadang-kadang ketuane dan sebagainya, kadang-kadang malah mogok. Arek nyang gereja aku dikandani. Aku dek minggu kaya aku kena Alkitab kena firman gak aku saiki dadi rapenak. Firman Tuhan di situ mengatakan, di ayat yang lain mengatakan dia sifatnya adalah menegur, menasihati dan juga mencelekkan. Nah sing ngendika Alkitab melalui siapapun nuwun sewu jangan merasa tersinggung karena tugasnya iki mung macake kebenaran firman Tuhan. Ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Terkadang kita juga sama kita ditegur karo samane we kadang-kadang onggreh, tidak mau menerima sehingga pada hasilnya adalah dia tidak mau beribadah, bahkan dia ingin pindah gereja, dia ingin ini dan itu di sana kepenak dan sebagainya. Tidak. Saya katakan tidak. Yang membuat jiwa kita tentram adalah dari hati kita. Nah awake tentrem, atine awake tentrem kabeh iki ketok apik. Sing maune ora apik wis dadi ketok apik, sing maune letek dadi ketok apik. Sing maune nek disawang ora nyenengke dadi nyenengke itu. Ini karena bagaimana kita mau mengampuni dalam kehidupan kita. Mau mengasihi kepada sesama kita. Dan teguran Tuhan itu mau kita dengarkan dan kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Nasihatipun Gusti sumangga kita lampahi. Apa sing omong ki iso dan sebagainya. Kita mau tahap belajar. Kula lan sampean panjenengan sami menika tahapipun namung belajar mawon sampai Tuhan Yesus menyediakan tempat yang bagus.
Tuhan Yesus menyiapkan tempat yang bagus, di situ baru kita tidak belajar. Belajar berdoa, belajar lain dan sebagainya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jika Tuhan menegur kesalahan atau dosa kita, apa yang seharusnya kita berbuat? Kita harus mengucap syukur. Untung Gusti ngeleki aku. Untung aku mlaku ndono mau ora kebablasan. Untung aku mau urung sida menggok sebab aku dielekke karo si kae, si A, si B, si C. Orang yang mau menegur, orang yang mau menasihati itu tidak hanya sekedar menasihati. Ini tua dan sebagainya, pihak gereja, pengurus rohani, menasihati jemaat itu orang yang maton janjanipun. Kowe mikir pirang-pirang tahun, sasi mboten dadi. Arep teko nang jemaat ngandani jemaat iki ngono repot, piye yo? Tekniknya piye dan sebagainya. Banyak sekali pertimbangan agar ada damai sejahtera. Ini yang luar biasa. Jika Tuhan menegur kesalahan atau dosa yang telah kita perbuat, caranya kita harus bersyukur dan merasa bahagia. Mengapa? Karena teguran Allah melalui firman-Nya adalah bukti nyata bahwa Tuhan masih mengasihi kula lan panjenengan sami. Nah kebablasan yang mlaku kebanteran nek kono nabrak tembok. Tuhan memberikan teguran, Tuhan memberikan nasihat, Tuhan memberikan rem melalui kebenaran firman Tuhan. Jadi pun mengatakan, ini buktinya bagaimana Tuhan mengasihi kita melalui petuah-petuah. Memang terkadang teguran memang tidak enak dan menyakitkan, tetapi Tuhan mempunyai harapan adalah bagaimana mendidik anak-anak Tuhan agar lebih dewasa di dalam iman. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana Tuhan mendidik kita, bagaimana Tuhan membentuk kita supaya iman kita menjadi kuat, supaya iman kuat menjadi yang luar biasa dalam kehidupan menghadapi permasalahan hidup kita. Ya awake dhewe kudu cerak karo Gusti. Greneng-greneng kemarin bahwa malam Kamis besok akan mulai PA. Mari kita sukseskan PA perdana setelah COVID-19. Kita merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui kebenaran. Bisa bercakap-cakap. Bisa merenungkan firman Tuhan dan bisa bertanya dan bisa mengeluarkan pendapat bagaimana kok firman Tuhan seperti ini. Melalui petuah, melalui peribahasa, melalui apapun di situ. Sehingga kita boleh saling sharing. Tujuannya adalah menguatkan iman kita. Kalau ada permasalahan dalam keluarga, kita saling untuk menguatkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ayat lain juga berkata dalam Ibrani 12 ayat 5 dan 6 berkata demikian. Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya. Dan menyesa orang-orang yang diakui sebagai anaknya. Nek Gusti negur kula panjenengan niku pun wajar. Mekaten ugi tiyang sepuh kula lan panjenengan sami negur awake dhewe menika nggih wis sak pantese. Kowe iki ora bener le, kowe iki ora bener nok nek rumah tanggamu kaya ngono kuwi. Aja nesu nek diomongi. Terus mutung, terus malah ora aruh-aruh niku kadang ngoten niku. Napa nggih sebagai kula kadang seperti itu. Nah, senegur menungso paling mangkelke tapi ning sing menegur Allah, sekali lagi yang menegur Allah, kamu akan merasa, aduh Gusti, kula mboten kuat nampi bab-bab ingin kados mekaten. Lebih baik kita boleh diingatkan bagi sesama kita. Lebih baik kita mendengarkan nasihat-nasihat sesama kita dan menguatkan iman kita supaya kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Adakah seorang anak yang tidak pernah ditegur bapaknya? Adakah seorang anak yang tidak pernah diajari orang tuanya? Pasti semua anak itu diarahkan orang tuanya. Sampai besar kaya ngene iki, sampai tuwek kayak saya dan sebagainya yang masih punya bapak dan orang tua pasti akan diarahkan.
Nek diarahke ngeyel ki ya kaya ngono kae rasane. Mekaten ugi nek awake dhewe ngarahke anake dhewe ngeyel, yo rasane kaya ngono kae. Janjane ming saling. Ini yang diharapkan bagaimana Allah menegur kita itu karena kasih Tuhan luar biasa kepada kehidupan kita dan kita harus bersyukur. Intinya bersyukur. Ada damai sejahtera. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Demikian juga pemazmur berkata dalam Mazmur 119 ayat 67. Demikian firman Tuhan. Sebelum aku tertindas aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketapan-ketapanmu. Gusti paling teguran, Gusti paling nasihat dhateng kula agar kita belajar, agar kita merefresh lagi. Oh ya aku ingin nek ngono kae kleru. Nek aku ngono kae jebule ora bener. Nek karepku bener ning jebulane mboten bener nika. Bapak Ibu katanya nasing kang diputrani Gusti. Bagaimana pemazmur juga mengajarkan supaya belajar ketetapan-ketetapanmu. Sehingga kalau kita mau belajar ketetapan-ketetapan Tuhan, di akhir ayat dikatakan begitu. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, berlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Kita di bawah kepakan sayap Tuhan. Kita bisa terbang tinggi sebagai raja, seperti Raja Wali. Kita aman. Kita aman di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan siapapun dikatakan di ayat 33 dari Amsal 1 tadi, tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Inilah bagaimana pemazmur juga mengajarkan supaya kita tetap bersyukur kepada Tuhan ketika Tuhan menegur kita, ketika teman kita, orang tua kita mengasuh kita, ketika orang tua kita juga menasihati hati kita. Bagaimana yang harus kita lakukan? Kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur bahwa masih ada orang sing perhatian karo aku. Luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau di sini dikatakan di ayat lain tadi dikatakan bahwa mbok kowe ngasih kaya ngopo gandeng kowe ora manut karo aku akan berpaling kepadamu. Kalau ayat lain dikatakan kamu nama-namakan namaku Tuhan, aku tidak kenal kamu. Aku ora kenal kowe, sapa to kowe sing nuwun sewu ngasih ndlongsor nyebut namaku, tidak kenal. Kasihan. Mari sebelum kita terjerumus ke dalam yang panjang sekali, marilah kita bersama-sama, kita ingat, kita kembali ke jalan Tuhan. Apapun yang saat ini kita lakukan, marilah kita banyak mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan telah memberkati, Tuhan telah memberikan yang terbaik. Kita telah diberkati mempunyai orang tua yang luar biasa, mempunyai anak-anak yang luar biasa, mempunyai rumah tangga yang luar biasa, mempunyai Tuhan lagi yang lebih luar biasa. Walaupun matur, nek kur masalah rumah tangga, masalah ekonomi ini bagian kecil. Sebab awake dhewe diselametke karo Gusti Yesus. Pun namung niku mawon. Awake dhewe diselametke Gusti ana permasalahan apapun dianggap kuwi barang sepele. Sebab tadi pujian mengatakan kita aman di dalam sayap Tuhan. Di dalam kepakan Tuhan ada damai sejahtera. Ini yang luar biasa. Kesimpulan dari tema malam hari ini, Tuhan mengasihi kita melalui tegurannya adalah yang pertama, teguran Tuhan menjadi kesempatan untuk kita menerima pengampunan Tuhan dan berkesempatan memperbaiki diri kita. Yang pertama, teguran Tuhan menjadi kesempatan untuk kita meminta pengampunan kepada Tuhan dan berkesempatan memperbaiki diri kita. Neng ojo tuman. Nek wis tobat karo Gusti, aku wis tobat, pokoke bapakmu disekseni karo Gusti Yesus, aku ora arep nglakoni meneh. Nek sesuk-esuk menyang meneh, tidak ada pertobatan namanya. Yang kedua adalah teguran Tuhan selalu mendatangkan pemulihan saat kita mengaku kesalahan dan memohon pengampunan. Kembali ke pengampunan. Yang ketiga, Tuhan menyatakan kasih-Nya dan memulihkan keadaan kita. Teguran Tuhan bertujuan untuk mengoreksi hidup kita dan hidup kita semakin luar biasa di dalam kerohanian kita, di dalam iman kita. Harapannya adalah bersyukurlah. Bersyukurlah. Jangan sekali-kali memberontak bila ditegur Tuhan. Bersyukurlah. Maturun Gusti, Gusti paring mekaten
menika janipun nggih kawontenan kula ingkang boten ngremenaken menika awet tingkah laku kula piyambak. Awet dhewe njaluk ngapura karo Gusti, Gusti ora badhe ngisin-isin. Selama apa yang kami lakukan tidak benar Tuhan, mohon ampun. Pengampunan akan terjadi dalam kehidupan kita, pemulihan akan terjadi dalam rumah tangga kita, dan kita selalu akan diberkati dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.